Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 mata kuliah Teologi Islam. Yang beranggotakan Muhammad Hisnun Himawan, Fani Nur Aziza, dan Anggun Rini Azharo. Kami akan menyampaikan materi tentang aliran Qadariyah. Silakan disimak dengan baik, teman-teman. Latar belakang kemunculan aliran Qadariyah. Secara etimologis atau secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu qadara, yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Adapun secara terminologi atau istilah, Qadariyah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Allah SWT. Aliran-aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Aliran ini lebih menekankan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Sejarah lahirnya aliran Qadariyah tidak dapat diketahui secara pasti dan masih merupakan sebuah perdebatan. Akan tetapi, menurut Ahmad Amin, ada sebagian pakar teologi yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad al-Jawhari dan Gilan ad-Dimashqi sekitar tahun 70 Hijriah atau tahun 689 Masehi. Ma'bad adalah seorang tabi'i yang dapat dipercaya dan pernah berguru pada Hasan al-Basri. Adapun Ghailan adalah seorang orator yang berasal dari Damaskus dan ayahnya menjadi Maula Utsman bin Affan. Perkembangan aliran Qadariyah. Paham Qadariyah ini disebarkan oleh Ma'bad al-Juhani dan Ghailan ad-Dimashqi sekitar tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Latar belakang timbulnya Qadariyah ini sebagai isyarat menentang kebijakan politik Bani Umayyah yang dianggapnya kejam. Apabila aliran Jabariyah berpendapat bahwa Khalifah Bani Umayyah membunuh orang, hal itu karena sudah ditakdirkan oleh Allah dan hal ini berarti merupakan topeng kekejaman Bani Umayyah. Maka, aliran Qadariyah mau membatasi qadar tersebut. Mereka mengatakan bahwa kalau Allah itu adil, maka Allah akan menghukum orang-orang yang bersalah dan memberi pahala kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Manusia harus bebas dalam menentukan nasibnya sendiri, dengan memilih perbuatan yang baik maupun yang buruk. Jika Allah itu telah menentukan terlebih dahulu nasib manusia, maka Allah itu zalim. Karena itu manusia harus merdeka memilih dan ikhtiar atas perbuatannya sendiri. Manusia harus memiliki kebebasan berkehendak. Orang-orang berpendapat bahwa amal perbuatan dan nasib manusia itu hanyalah bergantung pada qadar Allah saja. Selamat atau celakanya seseorang yang telah ditentukan oleh Allah sebelumnya, pendapat tersebut adalah sesat. Sebab pendapat tersebut berarti menentang keutamaan Allah dan berarti menanggapnya pula yang menjadi sebab terjadinya kejahatan-kejahatan. Mustahil Allah melakukan kejahatan. Ajaran-ajaran paham Qadariyah segera mendapat rumput yang cukup, sehingga Khalifah segera mengambil tindakan dengan alasan demi ketertiban umum. Ma'bad al-Juhani dan beberapa pengikutnya ditangkap dan dia sendiri dihukum bunuh di Damaskus. Bid'ahnya Qadariyah terdiri dari dua perkara besar, yaitu satu, pengingkaran terhadap ilmu Allah yang telah mendahului suatu kejadian. Yang kedua, pernyataan bahwa hamba sendiri yang mempunyai kuasa penuh untuk mewujudkan perbuatan. Dua perkara ini sudah punah sebagaimana yang telah dituturkan oleh Ibnu Hajar dan Al-Qurtubi. Doktrin-doktrin aliran Qadariyah. Segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik berbuat baik maupun berbuat jahat. Oleh karena itu, ia berhak mendapatkan pahala atas kebaikan yang ia lakukan dan juga berhak pula memperoleh hukuman atas kejahatan yang diperbuat.
Paham tentang qadar dalam pandangan Qadariyah adalah manusia itu merdeka dalam tingkah lakunya. Manusia memiliki kebebasan untuk menentukan tindakannya sendiri. Dalam memahami takdir, aliran Qadariyah terlalu liberal. Aliran Qadariyah mengukur keadilan Allah dengan barometer keadilan manusia. Paham ini tidak percaya jika ada takdir dari Allah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.